Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun datar terkhusus ke segi 4. Di mana pada materi ini kita akan membahas tentang persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, yang akan dibahas pada segi 4 itu ada yang pertama adalah pengertiannya, kedua sifat-sifatnya, dan yang terakhir adalah rumusnya, baik rumus keliling maupun rumus luas, beserta contohnya. Yuk, kita belajar matematika. Persegi. Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Di sini panjang AB, BC, CD, dan DA itu sama besar dengan ditandai dengan simbol ini ya. Berarti setiap sisinya itu sama besar. Nah, sifat-sifatnya itu semua sisi persegi sama besar sudah dijelaskan pada definisi. Kedua, persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, ini ada dua diagonal, ada diagonal AC. Kalau kita potong AC, maka segitiga yang ini sama segitiga yang ini sama besar. Ataupun kalau pakai diagonal BD, maka segitiga yang ini besar yang ini dengan besar yang ini juga sama besar. Dan yang terakhir, perpotongan diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, antara AC sama BD itu ketemu di titik O, di mana titik O ini tegak lurus atau 90 derajat. Untuk rumusnya yaitu sisi dikali sisi untuk luasnya, dan kelilingnya itu sisinya ada 4. Ini kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, berarti sama aja 4 kali sisinya. Lanjut ke contohnya. Apabila diketahui panjang sebuah persegi adalah 5 cm, maka hitunglah luas dan keliling persegi tersebut. Oke, keliling itu adalah 4 kali sisi, berarti 4 dikali 5, hasilnya adalah 20 cm. Dan untuk luasnya yaitu sisi kali sisi, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25 cm persegi. Contoh kedua, apabila diketahui keliling dari sebuah persegi yaitu 24 cm, maka hitunglah luas persegi tersebut. Oke, kita jawab. Di sini untuk mencari luas, maka yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah menggunakan rumus keliling. Karena di sini yang diketahui yaitu kelilingnya. Ingat, kelilingnya itu adalah 4 kali sisi. Berarti kelilingnya itu 24 sama dengan 4 kali sisi. Berarti untuk mencari sisinya tinggal 24 dibagi 4 yaitu 6 cm. Selanjutnya untuk mencari luasnya berarti sisi kali sisi. Kita udah nemuin sisinya itu 6 cm. Berarti 6 dikali 6 sama dengan 36 cm persegi. Lanjut ke bangun datar segi 4 yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, dua pasang sejajarnya itu AB, panjang AB ini sama kayak panjang CD, dan panjang AD itu sama kayak BC. Di mana setiap titik sudutnya, titik A, titik B, titik C, dan titik D itu siku-siku atau 90 derajat. Nah, sifat-sifatnya itu yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Yang tadi ya, AB sama CD. Atau BC sama AD ini sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut persegi panjang adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku ya, yang di sini ya. Ini sudah dijelaskan di definisi sudut siku-siku. Dan terakhir, diagonal-diagonal persegi panjang sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Nah, ini antara AC atau BD itu sama panjang nih. Dan besarnya itu perpotongannya, daerah perpotongannya itu sama besar juga. Untuk rumusnya, yang pertama rumus luasnya itu panjang kali lebar. Dan untuk kelilingnya itu ini P ditambah L, ditambah P lagi, ditambah L lagi.
atau 2P ditambah 2L, atau bisa sederhanakan 2 dikali panjang tambah lebar. Contohnya, di sini ada persegi panjang dengan ukuran EF itu atau panjangnya 10 cm, ini sama kayak GH, dan FG sama kayak EH, panjangnya itu adalah 5 cm untuk lebarnya. Hitunglah keliling dan luas dari persegi panjang tersebut. Jawab, untuk mencari keliling berarti 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5. Ini 15 dikali 2 berarti 30 cm. Dan untuk luasnya berarti tinggal dikalikan saja 10 dikali 5, yaitu 50 cm persegi. Lanjut ke bangun datar yang ketiga, yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang merupakan bangun segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Nah, di sini sama kayak persegi panjang yang memiliki 2 pasang yang sejajar. Kalau di sini itu AB sama CD, BC sama AD. Cuma yang membedakan sudut-sudutnya itu tidak siku-siku. Kalau yang persegi panjang kan siku-siku ya setiap titik sudutnya. Nah, di sini sudah yang poin pertama berhadapan sama panjang dan sejajar, ini sudah dijelaskan di definisi. Dua sudut-sudut yang berhadapan sama besar, berarti di sini A itu menghadap sudut C, maka A sama C itu sama besar. Atau B itu menghadapnya sudut D, berarti B sama D juga sama besar. Dan jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Berarti kalau A ditambah B itu 180. B ditambah C sama dengan 180. Begitu pula dengan C ditambah D dan D ditambah A. Yang berdekatan selalu 180 derajat. Dan di sini diagonal dari jajar genjang saling membagi 2 sama panjang. Kalau kita mengambil A ke C, maka daerah yang ini sama yang ini itu sama besar. Ataukah B ke D, maka sama pula, sama besar. Untuk rumusnya, nah di sini kita membutuhkan unsur yang baru. AB itu namanya suatu alas, dan unsur yang baru itu adalah T, di mana T itu adalah tinggi dari jajar genjang. Untuk kelilingnya, kita cukup menjumlahkan semua sisi yang berada pada jajar genjang. Berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Kayak orang mengelilingi saja. Tinggal menjumlahkan semuanya. Lanjut. Contoh yang pertama, diketahui sebuah bangun jajar genjang memiliki alas 7 cm dan tinggi 4 cm. Tentukan luas jajar genjang tersebut. Berarti sesuai dengan rumusnya, luas itu alas dikali tinggi. Maka 7 cm dikali 4 cm hasilnya adalah 28 cm persegi. Contoh kedua, sebuah bangun jajar genjang mempunyai luasnya 56 cm persegi. Apabila alasnya itu 7 cm, maka hitunglah panjang sisi yang lainnya. Berarti kita tahu rumusnya itu luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, untuk mencari tingginya atau sisi yang lainnya, maka si luas itu harus dibagi dengan A. Lawan dari perkalian kan pembagian. Jadi tinggi sama dengan luas dibagi alas. Luasnya itu 56 dibagi 7 cm, yaitu hasilnya adalah 8 cm untuk tingginya atau panjang sisi yang lainnya. Lanjut yang keempat. Bangun yang keempat adalah trapesium. Trapesium merupakan segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi 2 macam, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Nah, ini sama kaki. Kalau sama kaki itu panjang PPS dengan QR itu sama. Dan yang kedua itu ada trapesium siku-siku. Kalau trapesium siku-siku ada 2 titik sudut yang memiliki besar 90 derajat atau siku-siku. Nah, sifat umumnya ini masih sifat umumnya, di mana yang pertama mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar atau AB sejajar dengan DC. Kalau ini AB dengan CD ya udah jelas sejajar.
Kalau ini PQ dengan RS yang sejajar. Seterusnya, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar yaitu 180 derajat. Nah, ini A sama D 180 dan B sama C juga 180. Yang ini juga sama aja, Q sama R itu 180 dan S sama P itu 180. Nah, ini ciri-ciri khususnya untuk yang sama kaki. Dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P sama Q. Maka ini P sama Q itu sama besar ya. Atau dua sudut yang atas juga sama besar, R sama S juga sama besar. Dan dua diagonal sama panjang. Nah, kalau kita ngambil P ke R dan Q ke S itu sama panjang. Dan terakhir itu untuk sifat yang khusus dari siku-siku itu mempunyai tepat dua sudut yang siku-siku. Di mana sudut siku-sikunya itu di sini A dengan D. Untuk rumusnya, luasnya itu adalah setengah dikali, kita patokannya pakai yang ini dulu ya. Ini sama aja sebenarnya, cuma beda huruf saja. Setengah dikali AB dan CD. AB sama CD itu adalah dua sisi yang sejajar. Dikali tinggi-tingginya di sini itu adalah AD yang memisahkan sejajaran ini. Berarti setengah dikali AB tambah DC kali TD-nya itu AD ya. Atau setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Untuk kelilingnya itu cukup jumlah semua sisi pada trapesium AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Selanjutnya, contohnya, suatu bangun trapesium mempunyai sisi sejajar masing-masing 10 cm dan 12 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut apabila tingginya 8 cm. Oke, luas sama dengan setengah dikali jumlah rusuk sejajar dikali tinggi. Setengah dikali, nah yang sejajar itu kan 10 sama 12, maka kita jumlahkan jadi 22, dan tingginya itu adalah 8. 22 dikali setengah itu 11, dan 11 dikali 8 itu 88 cm persegi. Selanjutnya, contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut. Oke, tentukan keliling dan juga luas trapesium di atas. Di sini kalau keliling kan berarti kita harus menjumlahkan dari A ke B, B ke C, C ke E ke D, dan D ke A. Di sini yang nggak ada unsurnya itu adalah D ke E atau E ke D. Nah, E ke D itu bisa digantikan dengan A ke B karena dia itu sejajar. Maka untuk kelilingnya itu kita jumlahkan 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 12 dan ditambah 8. Hasilnya adalah 48 cm. Dan luasnya itu setengah dikali jumlah rusuk sejajar. Yang sejajarnya itu kan AB 12 dan D ke C. D ke C itu di sini 12 tambah 6 yaitu 18. Dan tingginya yang memisahkan kesejajaran ini adalah 8 cm. 12 tambah 18 itu 30, 30 kali setengah itu 15, dikali 8 itu 120 cm persegi. Selanjutnya ke belah ketupat. Nah, belah ketupat merupakan jajar kenjang yang semua sisinya sama panjang. Di sini A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A itu sama panjang. Di mana sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang ini jelas ya. Sudah ada di definisi. Yang kedua, kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri. Nah, di sini AC sama BD itu suatu sumbu simetri. Dan yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar dan terbagi menjadi dua sama besar oleh diagonalnya. Nah, kalau kita dipotong ini, maka ini sama besar nih. Ini sama ini, itu sama besar. Dan yang terakhir itu kedua diagonal pada belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Nah, AC sama BD itu
Kalau berpotongan di O, nah O-nya itu tegak lurus atau sudutnya 90 derajat di sini. Untuk rumusnya yaitu setengah kali D1 dikali D2 untuk luasnya. Di mana D1 itu diagonal pertama yaitu AC. Dan diagonal keduanya itu adalah BD. Berarti setengah kali AC dikali BD. Kalau kelilingnya itu 4 kali S, di mana yang S-nya itu yang ini ya. S itu sama aja kayak AB, BC, CD, dan DA. Lanjut. Contohnya, diketahui panjang diagonal-diagonal pada sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 15 dan 12. Hitunglah luas belah ketupat tersebut. Oke, luas itu setengah kali D1 kali D2. Berarti sama dengan setengah dikali 15 dikali 12. 12 sama setengah bisa dicoret jadi 6 ya. 6-nya dikali 15 yaitu 90 cm persegi. Contoh kedua, panjang diagonal pada sebuah belah ketupat berturut-turut adalah 18 cm dan 2x ditambah 3 cm. Apabila diketahui luas belah ketupat tersebut adalah 81 cm persegi, maka hitunglah nilai x serta panjang diagonal yang kedua. Nah, di sini berarti luas itu kan setengah kali D1 kali D2. Luasnya itu 81 sama dengan setengah dikali 18 dikali, ini kan diagonal 1 ya, diagonal 2-nya 2x plus 3. Oke, berarti ini 18 sama setengah itu jadi 9. Nah, 9 cm dikali 2x tambah 3, 9 kali 2x jadi 18x, dan 9 kali 3 jadi 27 cm persegi. Kita pindahkan dulu plus 7-nya ke kiri, maka 81 kurangi 27 sama dengan 18x. Ini hasilnya 54 sama dengan 18x, dan x-nya itu sama dengan 54 dibagi 18 yaitu 3. Untuk diagonal keduanya, berarti untuk 3 ini kita masukkan ke sini nih. Diagonal keduanya itu berarti 2x dimasukkan ke sini ya nilai x-nya ya. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3, berarti 2 kali 3 6, 6 tambah 3 9. Berarti diagonal keduanya itu sama dengan 9. Lanjut ke bangun segi 4 yang terakhir yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan segi 4 yang tepat salah satu diagonalnya merupakan sumbu diagonal yang lain. Nah ini nih, BC itu diagonal, jadi saling memotong ya, sumbu simetri. Nah, di mana sifat-sifatnya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, AD sama DC itu sama panjang. AB sama BC juga sama panjang. Layang-layang memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini yang sepasang itu sudut A dengan sudut C itu sama besar nih. Tapi untuk B sama D-nya itu tidak besar. Salah satu diagonal pada layang-layang merupakan sumbu simetri, yaitu yang ini ya. Yang BD. Kalau kita lipat itu kan suatu simetri lipat ya. Dan yang keempat, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Nah, diagonalnya itu tegak lurus di sini, ini 90 derajat semua nih. Dan untuk rumusnya, luasnya itu sama kayak belah ketupat, yaitu setengah dikali D1 kali D2, dan kelilingnya itu menjumlahkan semua sisinya. Ya, contohnya, perhatikan gambar layang-layang berikut ini. Apabila diketahui panjang AC, berarti diagonal, salah satu diagonal yaitu 24, dan luas ABCD itu berarti luas layang-layangnya itu adalah 300 cm persegi, hitunglah panjang BD. Berarti salah satu diagonalnya yang kita cari. Oke, kita cari luas itu setengah kali D1 kali D2, berarti luas itu sama dengan setengah dikali AC kali BD, di mana luasnya itu 300 sama dengan setengah dikali 24 dikali
BD. Setengah kali 24 itu 12 BD. Maka untuk mencari BD-nya tinggal 300 dibagi 12, yaitu 25 cm. Maka diagonal yang keduanya pada layang-layang itu panjangnya adalah 25 cm. Oke, cukup materi kita tentang segi 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.